Yang terhormat Menteri Keuangan RI beserta jajaran, yang terhormat jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2025 pada rapat paripurna tanggal 28 Mei 2024 yang lalu, dan sesuai pasal 167 ayat 5 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dalam rapat paripurna DPR. Untuk itu kepada yang terhormat Saudara Menteri Keuangan RI kami persilahkan untuk menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2025. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR Republik Indonesia pada hari ini untuk melanjutkan pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau disingkat KEM PPKF tahun 2025. Kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas masukan, pandangan, serta persetujuan untuk melanjutkan pembahasan KEM PPKF tahun 2025 di dalam pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2025. Masukan serta pandangan atas KEM PPKF 2025 ini menjadi catatan penting dan perhatian bagi pemerintah, sekaligus memberikan keyakinan bahwa kita semua memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk tetap menjaga prinsip-prinsip tata kelola yang baik, kehati-hatian di dalam menyusun APBN tahun 2025. Kita semua paham betul bahwa APBN yang sehat, kredibel, dan sustainable akan menjadi instrumen yang sangat menentukan di dalam menjaga kinerja perekonomian Indonesia serta di dalam tujuan meningkatkan kesejahteraan, keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menyadari di tengah tantangan dan risiko ketidakpastian global yang masih sangat tinggi, KEM PPKF didesain dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudence, namun tetap fleksibel dan akuntabel untuk mengantisipasi dinamika eksternal yang terus dan mungkin terjadi. Mengingat APBN 2025 adalah APBN transisi,
untuk dilaksanakan oleh pemerintah yang akan datang, maka KEM PPKF 2025 juga dirancang agar tetap dapat menjaga kesinambungan fiskal dan pembangunan nasional, terutama di dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, APBN 2025 akan menjadi fondasi yang kuat untuk menopang agenda-agenda pembangunan menuju tujuan tersebut. Masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu untuk ditangani dan diselesaikan, yaitu cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Ini adalah sebuah cita-cita yang membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, perkenankanlah kami menanggapi pertanyaan dan pandangan dari fraksi PDIP Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi PKB, fraksi Partai Demokrat, fraksi PKS, fraksi PAN, dan fraksi P3 terkait asumsi ekonomi makro tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi 2025 terus akan dipengaruhi oleh baik faktor global maupun domestik. Dari sisi permintaan agregat yang menentukan pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya menjaga dan meningkatkan daya beli serta kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan, baik di bidang fiskal maupun di bidang sektoral. Konsumsi rumah tangga dalam 10 tahun terakhir berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar sekitar 55%. Ini adalah rata-rata. Untuk tahun 2025, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh pada kisaran 5 hingga 5,2%. Hal ini didukung oleh terus dijaganya daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi. Dari sisi investasi yang merupakan kontributor terbesar kedua, yaitu 32% dari total pertumbuhan Indonesia, terus ditingkatkan kontribusinya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun kita memahami pergerakan suku bunga global higher for longer, ketegangan geopolitik yang menimbulkan fragmentasi investasi dan perdagangan, dan berbagai potensi disrupsi termasuk climate change tentu akan mempengaruhi aktivitas investasi pada tahun 2025 yang menurut kami pertumbuhannya ada pada kisaran 5,2 hingga 5,9. Dari sisi eksternal, kontribusi ekspor terhadap PDB di dalam satu dekade terakhir rata-rata adalah 21% per tahun, sementara impor 20% per tahun. Sehingga net ekspor, yaitu ekspor dikurangi impor, berkontribusi 1% pada perekonomian nasional. Kedepan ekspor akan sangat dipengaruhi outlook dari perekonomian global, terutama perekonomian di RRT yang terus mengalami berbagai perubahan struktural, dan perekonomian di Amerika Serikat serta Eropa yang memiliki dinamika tersendiri. Outlook perekonomian global tahun 2024 dan 2025 ini berdasarkan rilis IMF bulan April 2024
adalah dalam kondisi stagnan 3,2%. Dengan mempertimbangkan kinerja historis dan kondisi global, ekspor diperkirakan akan tumbuh antara 5 hingga 5,7%, sementara import antara 4,3 hingga 4,9%. Agregat demand atau permintaan agregat lain adalah peranan pemerintah di dalam produk domestik bruto, dalam bentuk konsumsi pemerintah, dan juga dalam investasi. Dengan defisit APBN yang dirancang antara 2,45 hingga 2,82%, konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7 hingga 5,2%. Dengan berbagai faktor dan dinamika tersebut, pertumbuhan PDB pada tahun 2025 diperkirakan pada kisaran 5,1 hingga 5,5%. Hal ini merupakan sebuah range pertumbuhan yang cukup ambisius namun tetap realistis. Kami sangat menyadari bahwa untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2025, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi antara 6 hingga 8% dengan kualitas dan inklusivitas yang perlu terus diperbaiki. Untuk mencapai pertumbuhan tinggi, kontribusi dari produktivitas harus dan wajib ditingkatkan. Hal ini bisa diperoleh melalui investasi sumber daya manusia dan transformasi ekonomi agar menciptakan nilai tambah yang semakin tinggi di dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, program perbaikan sumber daya manusia termasuk melalui program makanan bergizi dan perbaikan reformasi kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, serta penyempurnaan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia Indonesia. Apabila kita belajar dari negara-negara yang berhasil menjadi negara maju dan bisa menghindar dari middle income trap seperti Korea Selatan, maka diperlukan produktivitas tinggi yang konsisten. Dalam 15 tahun menuju negara maju, investasi dan peranan sektor manufaktur di Korea Selatan tumbuh di atas 10% setiap tahunnya. Demikian juga dengan pengalaman Taiwan. Untuk menjadi negara maju, investasi bahkan tumbuh 20% dan sektor manufaktur tumbuh di atas 8%. Hal ini menunjukkan selain kualitas dan produktivitas dari sumber daya manusia, maka perbaikan iklim investasi untuk meningkatkan peranan investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur menjadi sangat kunci bagi perjalanan menuju Indonesia Emas. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, inflasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tren pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang dijaga pada level 1,5% hingga 3,5% di tengah inflasi global yang melonjak tinggi dan belum kembali ke periode pra-pandemi merupakan sebuah tantangan dan komitmen untuk menjaga stabilitas yang tidak mudah. Dengan adanya biaya bagi negara-negara maju meningkatkan suku bunga melalui kebijakan higher for longer, menciptakan capital outflow dan menciptakan tekanan pada nilai
tukar. Hal ini menciptakan risiko imported inflation yang harus terus diantisipasi dan dikoordinasikan antara pemerintah dan bank sentral. Di sisi lain, tren kemiskinan diharap akan terus semakin menurun dengan ketimpangan yang harus terus diturunkan. Didukung dengan hilirisasi yang juga menciptakan sumber pertumbuhan yang baru, baik secara spasial maupun sektoral. Manufaktur dengan teknologi tinggi akan meningkatkan pendapatan para pekerja. Di dalam camp PPKF, kami mendorong urgensi perbaikan kualitas SDM, termasuk melalui berbagai program pelatihan link and match dunia usaha dengan dunia pendidikan. Kesejahteraan rakyat perlu ditopang dengan komitmen stabilitas harga sehingga inflasi terus terjaga rendah dan daya beli masyarakat yang terus meningkat. Dari sisi pasar uang, nilai tukar dan yield dari bond atau surat berharga negara menjadi faktor yang menentukan APBN. Koordinasi fiskal dan moneter terus dijaga dan diperkuat di dalam guncangan dinamika global yang luar biasa tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan yield dalam lingkungan higher for longer. Koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah diwujudkan juga melalui berbagai program bersama seperti menjaga inflasi. Pemerintah dan Bank Indonesia sangat menyadari pentingnya untuk menghindarkan terjadinya crowding out effect. Keseimbangan antara pricing dari yield SBN yang cukup menarik, namun pada saat yang sama menjaga biaya utang atau cost of fund menjadi sangat-sangat penting. Hal ini juga ditunjukkan bahwa makin besar investor surat berharga negara adalah investor dalam negeri. 14% investor SBN adalah investor global. Ini jauh menurun dari 10 tahun yang lalu di mana 40% investor SBN adalah investor global. Meskipun demikian, pasar surat berharga negara tetap dipengaruhi oleh sentimen global dan kebijakan dari negara-negara maju. Karena suku bunga relatif antara SBN Indonesia dengan SBN negara-negara maju menjadi salah satu faktor menentukan daya tarik. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, dengan mencermati dinamika global dan kebutuhan untuk terus meningkatkan pembangunan Indonesia, maka arsitektur kebijakan fiskal 2025 adalah untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dicapai melalui dua strategi, yaitu strategi jangka menengah panjang dan strategi jangka pendek. Jangka menengah panjang karena program harus dilakukan secara konsisten terus-menerus dalam waktu yang panjang, seperti investasi sumber daya manusia agar menjadi unggul, program hilirisasi, dan pembangunan infrastruktur, serta dari sisi reformasi birokrasi dan kelembagaan. Strategi jangka pendek lebih mewaspadai dinamika
yang berasal dari global maupun nasional yang bisa mempengaruhi stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah, peranan APBN yang sehat, efisien, dan kredibel sangat luar biasa penting. Dalam hal ini, reformasi APBN atau fiskal akan terus dijalankan, yaitu terdiri dari 3 hal. Collecting more atau mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, spending better, belanja dengan kualitas dan efektivitas serta efisiensi yang baik, dan prudential serta inovatif financing untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan keseluruhan APBN. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 12,14% sampai dengan 12,36% dari PDB. Belanja negara ada di kisaran 14,59 hingga 15,18% dari PDB. Keseimbangan primer tetap dijaga menuju positif, defisit dikendalikan pada kisaran 2,45 hingga 2,82% PDB. Rasio utang Indonesia tetap dijaga pada batas yang prudent namun tetap efektif menjawab berbagai agenda pembangunan, yaitu pada kisaran 37,9% hingga 38,71% dari PDB. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, pemerintah juga menghargai pandangan-pandangan dari fraksi PDIP Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan P3 menyangkut pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara atau collecting more dilakukan dengan terus menjaga iklim investasi dan dunia usaha agar tetap kondusif serta berkelanjutan terutama dari aspek lingkungan. Pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan akan terus disempurnakan. Perluasan basis pajak melalui penerapan Global Taxation Agreement juga terus diperkuat. Menjadi peluang bagi Indonesia agar basis pajak tidak tererosi karena adanya tax avoidance dan tax evasion antar negara. Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penerapan pengawasan potensi perpajakan berbasis kewilayahan dengan mengimplementasikan reformasi administrasi dan memperkuat kantor-kantor pajak terutama pada level madya dan pratama terus dilakukan. Indonesia juga melakukan optimalisasi dari data-data yang diperoleh secara global melalui mekanisme Automatic Exchange of Information atau AEOI dan terus melakukan berbagai reform di bidang digital. Integrasi teknologi dan peningkatan kerja dari berbagai lembaga terus dilakukan dengan meningkatkan kapasitas CEISA 4.0, Simbara, Joint Program melalui Joint Investigasi, Joint Analysis, Joint Audit,
joint business process dan joint collection sehingga penerimaan negara bisa dapat dilakukan secara konsisten dan sekaligus memudahkan dari sisi wajib pajak. Di sisi investasi sistem, Kementerian Keuangan terus memperbaiki dan membangun core tax system. Diharapkan akan menjadi motor perubahan dari sisi pelayanan dan kepastian aspek perpajakan melalui perbaikan sistem administrasi, perbaikan proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Pemerintah menyadari bahwa pajak bukan hanya sekedar bagian dari penerimaan negara, namun juga menjadi insentif bagi kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, fungsi pajak dalam memberikan insentif fiskal secara terarah, terukur bagi sektor-sektor strategis, terutama dalam lingkungan global yang makin kompetitif dan agresif menjadi sangat penting. Penguatan PNBP dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan aset negara, perbaikan tata kelola, dan inovasi layanan. Pimpinan, anggota Dewan yang kami muliakan dan hadirin sekalian, menanggapi pandangan fraksi PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan P3 tentang pentingnya peningkatan kualitas belanja atau spending better agar efektif, efisien dengan tetap menopang agenda pembangunan dan mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus konsisten melanjutkan upaya penguatan spending better. Dalam hal ini, beberapa langkah konkret dilakukan seperti efisiensi belanja operasional dan non-prioritas. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan TIK atau dengan teknologi digital, penguatan belanja produktif melalui penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, terutama di bidang konektivitas, energi, pangan, termasuk pembangunan IKN. Pemerintah juga terus melihat bagian dari belanja subsidi dan bansos melalui perbaikan akurasi data dan penajaman bantuan pemerintah. Perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi antar program menjadi sangat penting untuk menciptakan perbaikan yang signifikan. Penguatan perlinsos berbasis pemberdayaan untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan menjadi keharusan. Pemerintah berkomitmen untuk menguatkan sinergi dan harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah melalui pelaksanaan undang-undang harmonisasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan local taxing power meningkatkan belanja produktif dan efisiensi belanja operasional bagi pemerintah daerah akan terus diperbaiki melalui formula transfer keuangan daerah yang berbasis kinerja, penguatan pembiayaan inovatif, dan sinergi data dan program antara pusat dan daerah. Pemerintah mengarahkan belanja negara untuk mendukung berbagai program unggulan, terutama untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan well-being, dan mengkonvergensi
pertumbuhan dan kemajuan antar daerah. Penguatan program hilirisasi, investasi yang berorientasi ekspor, dan pengembangan ekonomi hijau menjadi beberapa program prioritas yang terus didukung oleh APBN. Upaya akselerasi investasi berorientasi ekspor diarahkan untuk memperkuat keseimbangan eksternal atau neraca pembayaran. Ini menjadi syarat penting pada saat dunia dihadapkan pada geopolitik yang makin meningkat ketegangannya dan kecenderungan suku bunga yang tinggi. Dari sisi hilirisasi, pemerintah terus meningkatkan melalui berbagai support kebijakan fiskal. Dari sisi pengembangan ekonomi hijau, dilakukan berbagai investasi baik dari sisi hulu yaitu energi terbarukan hingga program efisiensi energi, transportasi yang ramah lingkungan, dan penguatan SDM pendukung ekonomi hijau. Spending better juga dilakukan melalui peningkatan dari belanja yang menyangkut kualitas SDM Indonesia yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik atau well-being. Berbagai program seperti peningkatan gizi anak sekolah dan juga perkuatan link and match serta perbaikan dari keseluruhan program kesehatan bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas SDM termasuk penurunan stunting. Beberapa program penting seperti pengentasan kemiskinan, penurunan kesenjangan, dan juga mewujudkan petani makmur, nelayan sejahtera, UMKM berdaya, serta percepatan pengembangan desa mandiri terus didukung melalui instrumen APBN. Pimpinan dan anggota yang terhormat, menanggapi pandangan dari fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan P3 menyangkut defisit dan pembiayaan anggaran, dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan APBN terus dilakukan untuk menjaga kesinambungan, kesehatan, dan kepercayaan serta keberlanjutan. Kebijakan APBN 2025 akan terus didesain ekspansif namun terarah dan terukur. Defisit yang kami sampaikan antara 2,45 hingga 2,82 membiayai seluruh program-program prioritas pemerintah baru. Pembiayaan akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif, prudent, dan sustainable. Melalui berbagai manajemen utang Indonesia yang terus di-benchmark secara global agar menciptakan kepercayaan dan transparansi. Pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang prudent. Kita akan menggunakan berbagai vehicle atau instrumen fiskal seperti kekayaan negara yang dipisahkan yaitu BUMN, BLU, Special Mission Vehicle, dan Sovereign Wealth Fund untuk bisa menciptakan inovatif pembiayaan namun tetap terjaga. Pemerintah juga menggunakan sisa anggaran lebih untuk mengantisipasi ketidakpastian, untuk menciptakan akses pembiayaan bagi usaha kecil menengah, termasuk masyarakat berpendapatan rendah, melalui berbagai skema kerjasama pemerintah dan juga badan usaha
yang sustainable menjadi berbagai pilihan dari pembiayaan yang inovatif. Pimpinan yang kami hormati, anggota dewan yang kami hormati dan seluruh hadirin yang terhormat. Demikianlah jawaban dan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun anggaran 2025 di dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2025. Tanggapan yang lebih lengkap terhadap pandangan fraksi-fraksi kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang kami bacakan pada pagi hari ini. Sebagai penutup, atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang luar biasa baik selama ini dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjaga dan terus memanfaatkan APBN secara hati-hati, sehat, akuntabel, dan tetap dijaga sustainabilitas. Semoga pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2025 terus berjalan dalam suasana yang konstruktif dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.